Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wafta'alna bi ma'rifatil ilm wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan gak kekurangan suatu apapun. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan Allah juga kesempatan untuk mengkaji kitab Al-Ajurumiyah dalam pembahasan dalam pembahasan materi di fi'il mudhari' seperti itu. Oke. Sebelum saya memulai tentang bahasan tentang mudhari' secara tafsil, secara mendalam, ada nggak kira-kira pertanyaan dari teman-teman, dari Mbak Wahidah, Mbak Devi, Mbak Indi, Mbak Budia, yang masih janggal, mumpung juga sekarang nih kita masih nunggu teman-teman yang lain juga untuk hadir, seperti itu, yang terlambat juga. Tafadhol, silakan. Nah. Ustaz, izin bertanya boleh? Iya, silakan. Yang fi'il mudhari ya, berarti kita itu berarti tidak bisa dikatakan kalau semisalkan fi'il mudhari yang sulasi mujarad itu harokat pertamanya itu fathah, dan kalau semisalkan yang rubai mujarad itu harokat pertamanya dhammah. Kenapa? Ya gitu. Dan semua yang rubai harokat pertamanya pasti dhammah. Rubai itu baik yang nanti dia itu rubai mujarrad ataupun yang sulasi bi ziyadatil dengan tambahan satu huruf, seperti itu. Sulasi mazid biharfin. Sulasi mazid biharfin. 3 dengan ketambahan satu huruf. Seperti itu. Jadi semua yang rubai, baik itu mujarrad, yang rubai mujarrad ataupun yang sulasi mazid biharfin, itu harokat awalnya dengan dhammah. Gitu. Ya, Ustaz. Oke. Ada lagi nggak? Silakan kalau ada yang tanya. Tapi ini tentang fi'il amr, boleh nggak, Ustaz? Iya, silakan. Kan kemarin dikatakan yang pernah dibahas fi'il amr, sighah fi'il amr itu harus bermakna tolak, dan di dalam dirinya sendiri bermakna tolak. Perbedaan dari dia sendiri bermakna tolak, harus bermakna tolak dengan di dalam dirinya sendiri bermakna tolak itu apa, Ustaz? Gini, jadi misal gini deh, misal lebih tepatnya itu bahasanya itu kalau di bahasa di kitab itu adalah binafsihi, gimana? Gini. Jadi ketika peletak lughah nih, peletak bahasa itu meletakkan fi'il amr sebagai kalimat perintah. Oke, peletak bahasa meletakkan fi'il amr sebagai kalimat perintah. Oke. Nah, si perintah ini diletakkan oleh peletak lughah pada fi'il amr, dan fi'il amrnya juga pada narasinya, pada sigohnya itu mengandung makna tolab, seperti itu. Jadi kita melihat dari dua hal. Pertama melihat dari peletak lughah itu meletakkan fi'il amr bahwasanya dia bermakna tolab. Yang kedua, sigoh dari fi'il amr itu memang ditujukan untuk tolab. Jadi ada dua hal. Oke. Pertama
ada sigohnya. Yang kedua, wadi'ul lughah atau peletak bahasa sudah meletakkan fiil amr itu pada apa namanya? Pada tujuan untuk perintah atau tolab. Oke. Berikutnya ada sigoh yang dia itu sigohnya seperti fiil amr. Ada sigohnya seperti fiil amr. Berarti si sesuatu ini, sesuatu yang sigohnya mirip fiil amr, berarti kan serupa kan dengan fiil amr pada sigohnya. Akan tetapi, peletak bahasa itu tidak meletakkan si sesuatu ini asalnya itu adalah mengandung kalimat tolab atau mengandung tolab. Maka dikatakan sesuatu ini bukanlah fiil amr. Oke? Nangkap nggak coba sampai sini? Coba Mbak Wahidah. Oke, divisualisasikan coba pakai ini ya. Coba dilihat ini. Jadi ini fiil amr nih, fiil amr. Fiil amr. Fiil amr itu dia itu punya namanya sigoh. Sigoh. Pakai goin. Oke. Nah, di dalam dirinya sendiri itu tuh si wadi'ul lughah, secara wat'annya, secara peletakan bahasanya, dia itu diletakkan bermakna tolab. Ini sigoh tolab, yang ini namanya wat'u tolab lah, bisa dibilang gitu. Jadi peletak bahasa sudah meletakkan fi'il amr itu secara wad'an, secara hakikatnya itu mengandung makna tolab. Dan sigohnya pun juga sigoh tolab. Ada sesuatu nih, si sesuatu ini, baik itu nanti fi'il ismul fi'lil amri, ataupun nanti yang kemarin kita sebutin, dia itu, ataupun afwan, yang paling gampang aja deh, fi'il mudhari', fi'il mudhari', fi'il mudhari', fi'il mudhari', fi'il mudhari' dengan lamul amri. Nah, fi'il mudhari yang tertaut dengan lamul amri, itu dia itu sigohnya sigoh tolab. Sigohnya sigoh tolab. Nah, sigohnya itu sigoh tolab. Pertanyaannya, apakah secara wad'an peletak bahasa meletakkan fi'il mudhari itu bermakna tolab atau tidak? Coba jawab Mbak Wahidah. Peletak bahasa meletakkan fi'il mudhari itu bermakna tolab atau tidak? Tidak. Tidak. Apa yang diletakkan peletak bahasa pada fi'il mudhari? Kata kerja sekarang dan mustaqbal. Ayu barakallahu fikum. Jadi peletak bahasa meletakkan fi'il mudhari itu bermakna hal dan bermakna mustakbal. Nah, karena dia secara wad'an itu bermakna ini, maka dia nggak bisa dikatakan sebagai bagian dari fi'il amr. Tapi sigoh dia karena tertaut dengan fi'il amr, menjadikan dia itu seperti fi'il amr pada satu bagian saja. Yaitu bagian apa? Bagian sigohnya saja. Sampai sini coba. Gimana? Berarti kalau cuman sigohnya saja, tapi dalam segi wat'annya nggak memenuhi tolab, berarti dia bukan fi'il amr ya, Ustaz? Betul. Oh, iya. Tuh. Coba misalnya kemarin kita bilang wabil walidaini ihsana, gitu kan kemarin kan? Wabil walidaini ihsana. Oke. Nah, kalimat ihsana ini amar bukan? Bukan. Jawabannya fi'il amr bukan, jawabannya bukan. Tapi sigohnya apapun ataupun sigoh itu apa ya bahasa Indonesia kemarin tuh saya dapat bahasa Indonesia yang pas banget. Sigoh itu coba lantai lah, coba semoga ingat lagi. Bentuk. Jadi sigoh, gimana? Bentuk. Ada lagi selain bentuk. Saya itu kemarin nemu gitu. Ada satu bahasa Indonesia yang sepadan dengan sigoh tadi. Oke. Jadi si ihsana ini sigohnya itu merupakan sigoh tolab. Akan tetapi secara bahasa dia itu tidak
diletakkan sebagai makna tolab. Maka si kalimat ihsana ini hanya menempati satu syarat saja dari si fi'il amr, yaitu apa? Sigohnya tolab. Seperti itu. Nah, karena dia nggak memenuhi keduanya, maka nggak bisa kita katakan bahwasanya si fi'il apa ataupun si isim masdar yang naibul anil fi'lil amri ini dikatakan sebagai bagian dari fi'il amr. Gitu. Mafhum sampai sini? Ada dua tuh. Yang ketiganya pun juga sama. Yang kemarin yang ketiga adalah ismul fi'lil amri. Kita. Heeh. Ustaz, sudah paham. Syukran. Oke, yuk. Nanti ini kalau Mbak Wahidah dan teman-teman pengen cari tahu lagi, nanti bisa cari tahu di Hasyiah. Hasyiahnya teman-teman apa namanya bisa cari di hasyiahnya Abi Naja, bisa cari di hasyiahnya namanya hasyiahnya Al-Alusi. Jadi urutannya gini nih. Saya sedikit ngasih tahu tentang perkitaban ya. Mohon maaf ini. Ini juga ma'rifatul kutub itu nisful ilmi. Jadi pengetahuan kita tentang kitab itu setengah dari ilmu. Seperti itu. Oke. Dan saya selalu suka kalau nyebutin nama kitab-kitab tersebut gitu. Oke. Oke. Jadi para ulama itu mereka itu membuat sebuah di setiap kurunnya itu mereka selalu membuat sebuah tulisan yang tulisan itu biasanya memudahkan orang zaman tersebut untuk belajar ilmu yang lagi mendapatkan tempat yang nggak bisa dipahami orang-orang lain. Jadi para ulama biasa menulis sebuah kitab itu karena dua hal. Pertama, karena ilmu tersebut hampir punah, karena tiada yang mempelajarinya. Yang kedua, ilmu tersebut itu, ataupun ulama tersebut itu sudah menyimpan banyak ilmu dalam kepalanya, dan khawatir umurnya tidak akan sampai kepada jil berikutnya, kepada generasi berikutnya, maka ia menulis sebuah kitab. Jadi, adapun nanti kalau misalkan nanti di pembahasan Qa'atul Basi ataupun cara membuat sebuah tulisan itu ada beberapa lagi namanya dawafi'ul taklif ataupun faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kok harus menulis seperti itu. Tapi yang mau saya highlight di sini cuma ada dua hal, yaitu pertama, karena ilmu tersebut itu sudah hampir punah. Karena kesulitan orang-orang itu untuk mempelajari ilmu tersebut. Makanya datanglah para alim ulama untuk menulis kitab tersebut untuk mempermudah kepada para tolib untuk belajar ilmu tersebut. Yang kedua tadi, karena dia sudah punya banyak ilmu di kepalanya, akhirnya dia tuangkan. Seperti itu. Karena bagi mereka adalah mungkin anak mereka tidak akan bisa mewarisi ilmu mereka, tapi dengan adanya kitab itu ilmu mereka bisa terwarisi. Jilin ba'da jilin, generasi ke generasi, seperti itu. Nah, berikutnya, para ulama itu ketika mereka itu membuat sebuah tulisan, ada yang berbentuk seperti ringkasan. Nah, ringkasan ini nanti yang akan kita sebut sebagai namanya matan. Oke. Matan ini, matnul ilmu ini ibarat kata itu satu barisnya dari sebuah matan itu bisa bermakna banyak. Seperti itu. Karena para ulama itu berpikir, bagaimana cara saya bisa mentakbirkan, saya bisa menarasikan ilmu ini dalam satu kalimat saja. Seperti itu. Mentakbirkan ilmu ini dalam satu kalimat saja. Jadi ilmu yang banyak itu ditakbirkan dalam satu baris jumlah atau satu kalimat saja. Nah, ini salah satu karakteristiknya matan. Seperti itu. Makanya para ulama itu ketika menjelaskan matan itu ada yang alif lamnya maksudnya apa? Ini kenapa kok diletakkan? Ini kenapa kok ada takdim wa takhir? Kenapa kok ini didahulukan? Kenapa kok ini diakhirkan? Takwilnya seperti apa? Nah, itu merupakan salah satu bentuk para pensyarah mentakwil ataupun mencoba untuk sampai kepada maksud musannif kitab. Yang mana musannif kitab itu pengen menjelaskan sesuatu yang banyak dalam satu bait saja ataupun dalam satu kalimat saja. Nah, ini namanya matan. Nah, ciri khas yang matan itu seperti ini. Seperti itu. Nah, berikutnya
Si matan ini nanti ada yang berbentuk syair, ada yang berbentuk sebatas prosa, atau syair itu disebut sebagai namanya syair, nanti prosa itu ada namanya sebut sebagai namanya nazmun, Allah, nathrun, nathrun, oke, nathrun sama syi'run. Nah, nasrun sama syi'run. Oke. Nah, setelah matan itu dirasa butuh penjelasan, maka para ulama berikutnya yang meletakkan matan ini berdiri untuk menjelaskan. Penjelasan dari matan ini dinamakan syarh ataupun syarhul matan. Kita pakai bahasa tertentu. Syarhul matan. Jadi penjelas matan. Oke, penjelas matan. Nah, ulama berikutnya lagi itu dirasa ini kayaknya masih kurang ini. Ini antum Syekh sepertinya ini masih meninggalkan kegumutan, masih meninggalkan sebuah awan gelap di kepala kami. Kami masih belum tahu apa maksud antum. Seperti itu. Dan apalagi lebih-lebih lagi kami belum tahu maksud dari matan ini seperti apa. Nah, datanglah datanglah ulama berikutnya untuk mensyarah syarhul matan ini, atau yang kita sebut sebagai namanya syarhil matni. Nah, seperti itu. Yang mana para ulama biasa membahasakan dengan kalimat hasyiyah. Hasyiyah. Oke. Ini namanya syarih, orang yang membuat matan namanya itu matin, orang yang membuat syarah namanya syarih, orang yang membuat hasyiah disebut sebagai namanya muhasyi. 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 Oke, muhasyi. Nah, nanti pada tahapan terakhir ini, pada tahapan hasyiah ini, jadi hasyiah ini ibarat kata ya, hasyiah ini para ulama punya kepalanya itu sudah punya udah macam-macam cabang ilmu di kepalanya. Seperti itu, mulai dari ilmu bahasa yang 13 itu. Ya, 9. Apa sih kelebihan ya? Ya, mulai dari ilmu bahasa yang banyak itu. Terus lagi ilmu akliyat, ilmu lisaniyat, ilmu usul fikihnya, semua sudah di kepalanya para muhasyi ini. Makanya bahasanya para muhasyi itu mereka tuh cenderung menggunakan bahasa mantik sama bahasa-bahasa ilmu akliyat. Seperti itu. Makanya kalau pengen menjamah hasyiah dari sebuah kitab, maka dia harus menguasai ilmu akliyatnya dulu. Ilmu mantik, ilmu ada namanya itu astagfirullahaladzim, ilmu bahsi wal munazorot, seperti itu, dan turunan-turunan yang lain dari ilmu akliyat lainnya, seperti itu. Nah, itu harus menguasai ilmu tersebut untuk mengetahui bahasa muhasyi ini. Nah, berikutnya nanti ketika sudah selesai ini muhasyi, sudah menjelaskan tentang syarhul matan ini, nanti ada orang terakhir lagi yang berdiri untuk merampingkan lagi ini yang paling tepat seperti apa. Nah, itu dinamakan sebagai namanya takrirot. Namanya takrirot. Nah, di takrirot ini sudah selesai lah. Seperti itu perjalanan dari sebuah matan ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini matin, syarhul matni, syarhil matni, dan takrirot. Oke. Ada jadi salah satu ini yang juga masih sempat saya cari tahu lagi ini. Jadi kalau kita kenal dulu zamannya, jadi umat Islam ini pernah mengalami kegumutan dalam perkembangan keilmuannya. Kenapa? Karena mereka hanya sibuk kepada matan saja, tanpa mereka itu membuat sebuah matan. Seperti itu. Jadi mereka tuh sibuk dengan matan saja. Jadi mereka tuh hanya berkutit kepada matan-matan saja. Oke. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya kemunduran umat Islam waktu itu adalah karena mereka tuh terlalu sibuk untuk syagol, untuk untuk berkecimpung pada dunia matan ini saja, tanpa mereka tuh ada adanya inovasi baru yang dikeluarkan untuk mempermudah umat ataupun untuk mempermudah akalnya umat itu memahami ilmu tersebut. Karena para ulama waktu itu hanya berkutat kepada
kepada syarha, kepada hasyiyah, dan kepada takrirat saja. Dan itu terus. Itu ada satu ulama yang bilang begitu. Ulama berikutnya yang lain mengatakan bahwasanya saat itu memang mungkin para umat waktu itu memang mengalami sebuah degradasi pemahaman bahasa Arab, sehingga ketika dia itu ingin meneliti sebuah kalimat yang dikatakan para ulama, mereka harus apa ya, memiliki ilmu yang banyak dulu, dan ilmu yang banyak itu nggak mungkin semua orang tuh bisa punya. Nah, makanya ada satu orang yang orang tersebut itu sudah menguasai banyak ilmu, akhirnya berdiri untuk membuat sebuah tulisan agar perkataan ulama ini agar ilmu ini bisa difahami oleh orang banyak. Seperti itu. Ala kulli hal, kalau kita ingin menggabungkan semuanya, menggabungkan pendapat yang mengatakan bahwasanya kemunduran umat Islam itu karena hanya pada matan saja, seperti itu. Nanti akan teman-teman temui itu ada ulama yang bilang itu, ada yang bilang mengatakan bahwasanya ya itu tuh merupakan sebuah keniscayaan, karena memang umat Islam waktu itu lagi mengalami degradasi dalam pemahaman bahasa Arab, sehingga ada ulama berdiri untuk menjelaskan ilmu tersebut. Seperti itu. Jadi itulah asal usul kenapa kok matan, syarah, syarhul matni, dan takrirat itu ada. Seperti itu. Dan yang paling keras memang dalam mengkritisi yang sejauh ini yang saya pelajari dan saya tahu itu bahwasanya memang ada yang mengatakan bahwasanya kalau bisa itu harus ada ibda setiap kurun waktunya, setiap ba'da jil itu setiap harus ada ibda. Harus ada pembaharuan dalam mempelajari sebuah ilmu, seperti itu. Nah, hari ini yang contoh paling dekat saja, kita belajar fikih itu hanya sekedar matan saja, seperti itu. Hanya sekedar matan saja tanpa disebutkan dalil. Nah, ini yang saya tahu juga, ini Syekh Taqiyuddin rahimahullah itu mengkritik tentang pembelajaran fikih yang berbasis matan. Kata beliau, kalau hanya berkutat kepada matan saja, itu nanti umat itu nggak akan ada ibda, seperti itu. Nggak akan ada pembaharuan, akan ada sebuah hal yang itu tuh umat itu apa? Harusnya ada inovasi setiap kurun waktunya, tapi nggak ada inovasi karena mereka hanya berkutat kepada matan saja. Seperti itu. Andaikan mereka itu punya matan yang baru, punya sebuah inovasi yang baru dalam pembelajaran fikih, niscaya mereka akan menemukan bahwasanya akan ada mujtahid baru yang akan bermunculan di jil-jil berikutnya. Seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan saya pernah tahu itu juga tuh, misalnya ada satu kitab itu namanya Kitabus Shalah sama Kitabul Siam. Jadi dalam Kitabus Shalah, Kitabus Siam itu jadi ada sebuah kesimpulan, misalnya syarat dari puasa adalah niat. Nah, makanya langsung niat, terus bawahnya ada dalil. Dalilnya adalah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inamal amalu binniyati. Terus apa lagi misalnya misalnya niat, habis niat itu nanti saum. Apa dalilnya saum? Nah, semua itu ada dalil-dalilnya. Sehingga ketika si pembaca itu melihat sebuah dalil itu dengan apa ya, dengan seluruh ilmunya, memahami nusus syariah itu dengan benar-benar syamilan. Sehingga nanti ada ibda itu muncul di setiap kurun waktunya. Seperti itu. Nah, itu apa sedikitlah penjelasan tentang matan, syarhil matni ini, dan takrirat. Seperti itu. Makanya saya sih pengen apa ya, punya angan-angan coba. Waktu itu saya punya angan-angan untuk cobalah kayak mana sih sebenarnya para ulama itu yang dimaksud oleh Syekh Taqiyuddin ini seperti apa sih? Maksudnya ketika ada sebuah kesimpulan ada dalil seperti. Saya ingin mencoba menjawab hal tersebut. Karena memang guru kami sendiri ketika menulis kitab syarah atas matan Abi Suja, beliau membuat sebuah kesimpulan kenapa kok ada dalil, kenapa kok ada pendapat seperti ini, kemudian disertai dalil. Sebut dalil seperti itu. Jadi membuat seorang pembaca itu jadi jadi melek gitu loh. Jadi kok bisa? Kenapa kok harus menggunakan dalil ini? Padahal adakah qarinah yang menunjukkan bahwasanya dalil ini itu bisa mencapai bisa menuju kepada kesimpulan ini seperti itu. Nah, itu kan harus ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di para pembaca, dan itulah yang nanti akan menghasilkan ibda ataupun menghasilkan inovasi baru pada setiap jil kurun waktunya. Seperti itu. Oke? Nah, ini. Nah, itu semua nggak akan pernah bisa didapatkan kecuali mereka yang sudah matang di dalam ilmu bahasa Arabnya.
Seperti itu. Dan ilmu bahasa Arab harus juga ditopang dengan ilmu akliyat. Ilmu akliyat itu tadi yang saya bilang bahwasanya ilmu apa namanya? Ilmu tadi ada bulbasi wal munazarat, terus ilmu mantik, apa namanya? Umrul ammah, bahkan ilmu filsafat juga pun harus dipelajari untuk mengetahui hal tersebut ataupun ingin menjadi seorang mujtahid seperti itu. Karena bahasanya para ulama itu mereka tuh selain menggunakan ilmu lisaniyat, ilmu bahasa, mereka juga menggunakan ilmu-ilmu akliyat. Seperti itu, dan itu adalah proses yang sangat panjang dan juga sangat-sangat kalau saya bilang ya sangat-sangat melelahkan bagi mereka-mereka yang nggak mau bersabar. Seperti itu. Jadi perdagangan dengan ilmu ini nggak akan ada ujungnya. Seperti itu. Tapi yakinlah dengan ilmu kita menjadi mulia. Seperti itu. Karena sudah janjinya ilmu bahwasanya ia akan memberikan sebagian darinya ketika kita memberikan seluruh hidup kita untuk ilmu. Seperti itu. Nah, itulah beberapa hal tentang dunia perkitaban. Seperti itu. Nanti harus dipahami ya, nanti ada namanya matan, ada namanya syarah matan, ada namanya hasyiah, ada namanya takrirat. Itu urutannya seperti itu. Matan, syarah matan, hasyiah, takrirat. Oke. Nah, biasanya matan yang punya banyak syarah itu biasanya punya banyak perhatian dari para ulama karena pentingnya matan tersebut di tengah-tengah umat. Makanya punya banyak syarah. Seperti itu. Saya ulangi lagi, matan yang punya banyak penjelasan terhadap matan tersebut, biasanya matan tersebut itu punya tempat di hati umat dan punya tempat yang sangat sangat benar-benar punya suatu hal yang penting untuk diketahui oleh semua orang. Seperti itu. Dan tapi diketahui juga tadi bahwasanya suatu matan itu dibuat berdasarkan zamannya si penulis kitab. Seperti itu. Oke. Nah, itu beberapa hal. Mafhum sampai sini? Ini lagi-lagi saya tanbih lagi, ma'rifatul kitab itu nisful ilmi. Jadi pemahaman tentang kitab itu setengah dari ilmu. Oke, kalau nggak tahu tentang kitab, ya sudahlah. Seperti itu. Oke. Dan ada satu tobaah, ada satu percetakan itu mencetak 4 jilid besar, 4 jilid tebal sekitar 300 halaman yang pernah saya dapetin, itu menulis tentang seluruh mu'alafat, seluruh tulisan-tulisan, seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Ulama-ulama dulu ataupun ulama sekarang itu terhimpun dari satu kitab. Seperti itu. Nama kitabnya, nama syarah kitabnya, nama syarah matanya, nama hasyiahnya, nama takriratnya disebutkan semua. Seperti itu. Oke. Nah, yang menarik lagi, yang mungkin kalau teman-teman yang sudah baca, kemarin saya sempat share tulisan satu share tulisan di story Instagram saya, bahwasanya ini memang sudah sunatullahnya ya, bahwasanya ketika umat Islam itu lalai dengan karyanya para ulama, seperti itu. Nanti akan ada datang suatu zaman di mana Allah datangkan orang-orang kafir untuk menjaga turusnya para ulama, untuk menjaga warisannya para ulama. Seperti itu. Kenapa? Itu merupakan bentuk janji Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama-ulama dulu, sesiapa saja yang ikhlas, sesiapa saja yang tulus dalam mengajar dan dalam membuat tulisan, maka Allah akan jaga tulisannya tersebut hingga akhir zaman. Seperti itu. Dan kisah yang sangat masyhur sekali, ketika Imam Malik ditanya sama salah seorang sahabat, nah ini diriwayatkan diriwayatkan dari Imam Malik. Wahai Imam Malik, antum nggak buat muwatta. Jadi waktu itu banyak muwatta'at, banyak kitab muwatta yang dikarang oleh ulama-ulama di zamannya Imam Malik, seperti itu. Kenapa kok antum nggak menulis kitab muwatta, wahai Imam Malik? Seperti itu. Nah, seperti Imam Abu Az-Zi'ib, seperti itu. Kata beliau, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan kekal abadi, kata beliau. Jadi beliau dengan PD-nya gitu loh. Ada banyak muwatta yang banyak itu, banyak kitab-kitab muwatta. Jadi muwatta'at bahasa jamaknya itu, tapi muwatta yang ada sampai hari ini hanya muwatta'nya Imam Malik. Itu menjadi petanda bahwasanya Imam Malik radhiyallahu taala anhu itu menulis kitab muwatta dengan penuh keikhlasan. Allah abadikan karyanya. Termasuk karya Matan Jurumiyah ini juga. Seperti itu.
Ini merupakan udah sunatullah-nya Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga turusnya para ulama. Dan jika kaum muslimin sendiri itu ghaflah, lalai, nggak mau mempelajari mempelajari karya para ulama-ulamanya, niscaya Allah akan datangkan orang-orang kafir untuk menjaga turus-turusnya mereka. Seperti itu. Ini terbukti. Semisal kalau saya boleh cerita lagi sedikit ya. Semisal sebelum pas waktu musnadnya Imam Malik. Musnadnya Imam Malik itu hilang 1 juz. Seperti itu. Tapi setelah diteliti lagi, ternyata musnadnya Imam Malik yang ada hari itu lengkap kamilan. Apalagi sunannya Tirmidzi, sunannya Abi Daud. Nah, itu semua tuh banyak yang hilang. Tapi karena diteliti lagi, sampai pada ada yang pergi ke Leiden, ada yang pergi ke Jerman, ada yang pergi ke negara-negara lain, negara-negara Prancis yang mereka tuh mengambil makhtutat, mengambil manuskrip-manuskripnya dari negeri-negeri kaum muslimin, itu cari ada juhdun yang dikeluarkan oleh para ulama untuk mengambil karyanya para ulama tersebut untuk dikumpulkan. Dan hari ini kita menikmati mujahadahnya dari para ulama seperti itu. Oke, itu sekianlah sedikit gambaran tentang dunia perkitaban. Seperti itu. Tapi yang perlu sekarang kita ketahui bahwasanya nggak perlu, intinya sebagai penutup ya, nggak perlu kita itu mencari referensi lain lagi selain dari Islam. Karena referensi yang ada hari ini itu sudah cukup untuk membangkitkan umat. Seperti itu, sudah cukup untuk membangkitkan umat. Tinggal para pengkajinya, apakah mereka tuh akan menyantuni akal umat itu dengan sempurna atau dengan tidak sempurna. Seperti itu. Ini masalahnya ada di jil kami, ada di jil kita hari ini. Seperti itu. Kalau misalkan di jil saya itu ketika saya mengadaul ilmi, ketika saya mengajar teman-teman di sini itu nggak lebih baik daripada saya, berarti teman-teman di sini mengalami kemunduran bakal jil-jil berikutnya. Tapi kalau misalnya potensi yang ada di kepala saya itu saya transfer sama seperti yang di kepala teman-teman, berarti tawakuf perkembangan ilmu. Akan tetapi kalau antum jil saya ketika saya mengajar ini dan antum sebagai orang yang mewarisi ilmu dari saya, kemudian antum kembangkan, antum buat sebuah metode yang baru lagi dan itu terang-terangan, berarti saya telah berhasil mendidik umat ini dengan baik. Seperti itu. Dan pupuklah rasa ini sampai kepada jil-jil berikutnya. Seperti itu. Karena ini merupakan merupakan tugas mulia. Kita mengemban sebuah ilmu yang mulia seperti itu. Dan insya Allah pun balasan juga akan balasan yang mulia. Oke, itu aja mungkin dari saya, ini hampir 30 menit, tapi insya Allah bermanfaat lah. Oke, lanjut ya. Mohon maaf, ini agak panjang ceritanya. Oke, yuk. Kita lanjut ke fi'il mudhari'. Kita lanjut ke fi'il mudhari'. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan tentang fi'il mudhari' secara ringkas. Seperti itu. Secara ringkas kita sudah jelaskan. Pada fi'il mudhari' itu bermakna musyabahah, artinya punya kemiripan. Punya kemiripannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk isim dengan bentuk isim, yaitu punya 4 kemiripan. Coba Mbak Yuni, coba sebutkan lagi kemiripannya apa aja pertama. Ibham. Terus taksis. Kubul dan tidak. Qabul ya. Qabul dan tidak. Ingat ya, qabul. Nah, tidak terus. Apalagi? Jarruhu ala harakatil ismi wasakan. Ya, saya kemarin salah mendiktekan. Itu jawabannya itu jaroyan. Bukan jiryan, jaroyan. Jayaran al-huruf wasakanat. Oke, kurang lebih ini ya, sakanat. Afwan ya, sakanat. Jadi bukan jaryan, tapi jaroyan, aliran. Ataupun ya, aliran kayak jaroyan ilmiah, jaroyan. Bukan salah. Oke, nah saya nemu
nemu hal yang baru kemarin ketika saya murojaah lagi, ketika saya murojaah lagi, itu ada sesuatu hal yang baru lagi. Kemarin kan kita bilang ketika ada kalimat ar-rajulu. Oke. Terus kita bilang di sini adalah yadribu, al-an, atau godan. Ya, Mbak Yuni ya? Iya, Ustaz. Nah, untuk mempermudah teman-teman belajar supaya bisa membedakan antara ar-rajulu dengan yadribu ini, kita tambahin huruf sin saja. Sin, terus tambahin yadribu. Nah, artinya kan sin ini merupakan bentuk taksis. Sama seperti ar ini. Nah, biar sama. Ini kan rojulun, di sini yadribu. Ini maknanya, ini yang mengandung ibham itu dari maknanya. Kalau di taksis ini yang mengandung taksis itu adalah adanya tambahan huruf al ini dan ada tambahan huruf sin di sini. Tanpa kalau misalkan kebingungan ketika nyebutin kalimat al-an sama nyebutin kalimat godan. Seperti itu. Sin ataupun tambahan saufa juga boleh. Sin atau saufa. Nah, jadi saufa yadribu. Nah, seperti itu. Ini bisa teman-teman dapetin di kitab Asrul Balagoh, Asrul Arabiyah karyanya Al-Anbari. Seperti itu. Silakan ntar dicatat, dicari kalau ada yang mau nyari. Seperti itu. Itu tambahan pertama. Oke. Berikutnya, ini kemarin kemiripan antara isim dengan fi'il mudhari. Artinya pada keibhamannya dia, kedua pada taksisnya dia, ketika pada qabulul lamal ibtida'nya dia, yang ketiga jaroyan, ingat ya jaroyan bukan jirian, afwan, jaroyanil huruf wasakanat, ataupun dengan takbir yang lain, ataupun dengan narasi yang kemarin saya bilang, yang pengen saya koreksi adalah jaroyan, huruful wasakanatnya dia mirip dengan si isim. Seperti itu. Nah, berikutnya kemarin kita sudah bilang bahwasanya di dalam pembahasan fi'il amr ini, di dalam pembahasan fi'il mudhari ini ada dua. Ada yang berkaitan dengan iktibar huruf awalnya, awali harfihi. Ada yang iktibar, ada yang hukum tentang akhir harfihi, huruf akhirnya. Seperti itu. Huruf awalnya kemarin kita sudah sepakat bahwasanya ada yang fathah, ada yang yuftah, ada yang yudom. Oke? Yang fathah itu ketika dia itu selain dari rubai, dan kalau rubai dia didomahkan. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini nanti akan ada bahasan panjang lagi di bahasa sini. Nanti ada yang harokatnya itu berubah, mu'rab. Ada yang harokatnya itu tidak berubah, yaitu adalah mabni. Nah, nanti kita akan sebelum kita masuk ke mu'rab, nanti saya akan kasih tahu di dua hal ini. Kapan dia itu harokatnya nggak berubah. Harokatnya nggak berubah itu dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk sukun. Dalam bentuk dalam bentuk fathah dan dalam bentuk sukun. Seperti itu. Nah, terus kemarin kita sudah membahas seputar apa yang ada fathah saja. Seperti itu. Kita sudah membahas tentang apa yang ada di dom. Sedikit yang ada di dom. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan lengkapi tentang yang ada di dom ini. Secara sempurna, insya Allah. Seperti itu. Oke. Insya Allah kita hari ini pembahasan di domah. Nanti kalau sempat kita akan membahas ke dalam pembahasan mabni. Kalau masih cukup waktunya. Dan ingat ini jangan sampai aliran ataupun ada satu saja rantai yang terputus. Karena satu maklumat dengan maklumat yang sebelumnya itu saling bersambung. Jangan sampai dan pastikan jangan sampai ada maklumat yang terputus. Terputus satu saja maklumat, maka nanti akan membuyarkan rantai-rantai berikutnya ataupun gerbong-gerbong berikutnya. Jadi ingat, kalau ada yang nggak paham ditanyakan. Seperti itu. Oke. Ya, berikutnya. Yuk. Kemarin kita sudah punya fiil sulasi sama fiil rubai. Seperti itu. Fiil sulasi
sama fiil rubai. Saya review ulang lagi. Kita punya fa, a, la. Seperti itu. Terus kalau kita ingin menjadikan dia fiil mudhari, kita tambahin ya di sini. Ya, ya, ya wes ya. Ya, seperti itu. Terus kalau kita ingin menjadikan dia fiil amr, kita buang ya-nya, kita ganti dia dengan alif. Seperti itu. Jadi if an. Seperti itu. Dan harokat yang selalu berubah adalah harokat si ainnya ini. Nah, harokat ainnya ini selalu berubah. Ini bisa kita bilang ini fiil madi, ini fiil mudhari, ini fiil amr. Nah, ini merupakan bentuk paling normal dari si fiil amr. Dari fiil-fiil yang kita pelajari hari ini. Nah, berikutnya adalah bahwasanya kita kemarin kenal dengan namanya harfun mudharaah. Nah, harfun mudharaah apa aja, Mbak? Mbak siapa nih ya, coba saya tanya sama Mbak Devi, harfun mudharaah ada berapa, Mbak? Harfun mudharaah. Yang Anita ya, Ustaz? Apa namanya? Anita. Oke, Anita. Ada lagi nggak takbir yang lain? Mbak Wahidah. Ana itu. Terus ada lagi nggak takbir yang lain, Mbak Indi? Takbir yang lain, narasi yang lain. Selain ana itu. Nggak tahu Ustaz, baru tahu yang itu aja. Oke, ada lagi nggak Mbak? Siapa nih ya? Coba saya tanya sama Mbak Afifah deh. Baru tahu 2 itu, Ustaz. Oke, satu lagi tuh na'a itu. Saya sebutin kok kemarin. Na'a itu. Seperti itu. Oke, na'a itu. Ada juga na'ti. Nah, na'ti. Dan lain sebagainya. Tapi yang biasa digunakan, yang sejauh bacaan saya ini ya, bacaan saya juga pun masih kurang banyak. Sejauh bacaan saya, yang sering dijumpai dalam kitab-kitab nahwu itu 2 ini saja. Oke, 2 ini saja, ana itu dan na'ti. Ini kalau menurut saya ini sejauh pembacaan saya ini qismul aqliyah saja. Jadi artinya kalau secara diputar-putar, secara akalnya, kalau misalkan huruf ini di bagian awal, yang awal di bagian akhir, yang akhir dijadiin tengah, yang tengah jadiin awal, nanti ketemu hal yang baru. Tapi yang sering dijumpai adalah 2 hal ini. Seperti itu. Kenapa Ustadz kok hanya 2 huruf ini? Nah, karena 2 huruf ini huruf yang punya makna yang punya makna yang luar biasa. Seperti itu. Apa maknanya? Maknanya adalah kalau kita bilang Anita, kita bilang Ana itu, bukan Anita, Ana itu artinya maknanya adroktu. Maknanya adalah adroktu. Artinya aku faham. Dan aku faham itu merupakan sebuah takbir, sebuah narasi tentang tentang sebuah tafaul itu kayak energi positif lah. Kalimat tersebut itu kalimat positif. Tapi kalau kita bilang na'aitu, artinya adalah ba'idtu, jauhilah aku, ataupun aku menjauh. Itu kan kayak ada makna negatif yang terkandung di dalam dalam huruf tersebut. Nah, makanya para ulama daripada kita mengambil hal yang negatif, lebih baik hal yang positif saja yang kita ambil. Makanya saya pilih, kata Ibnu Ajurum, saya pilih sebagai ana itu. Yaitu karena dia mengandung energi yang positif. Nah, datang ulama berikutnya. Nah, ini ulama berikutnya Al-Alusi bilang, Imam Al-Alusi bilang dalam hasyiahnya terhadap kitab Qatrun Nada bilang bahwasanya ana itu kalau misalkan antum takwil, antum anggap itu sebagai energi positif atau negatif yang terkandung dalamnya, itu kayaknya kurang tepat deh. Menurut saya yang paling tepat itu ana itu adalah a itu merupakan merupakan takbir dari ungkapan untuk satu orang.
yaitu si ana. Oke. Sedangkan huruf na itu merupakan takbir untuk dua makna atau musanna. Seperti itu. Oke. Yaitu apa aja? Kita nggak akan bisa mengatakan dengan domir kami. Kalau nggak lebih dari dua orang. Nggak lebih, ya. Kalau cuma satu orang. Jadi saya butuh dua orang minimal untuk ketika menggunakan domir kami. Nah, sedangkan huruf ya, oke, huruf ya itu pun juga punya punya sekitar ada 4. Sebentar. Kalau misalkan kita hitung dulu ya, sebentar ya. Saya kok ingat-ingat lupa. Misalnya ana, nahnu, terus anta, anti, antuma, antum. Oke. Terus anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, terus huwa, huma, hum. Oke. Ana kan kita menggunakan domir af'al. Nahnu kita menggunakan domir naf'al. Oke. Anta kita gunakan domir taf'al. Ini menggunakan domir taf'alani. Ini kita menggunakan domir taf'aluna. Oke. Anti kita menggunakan domir taf'alina. Antuma kita menggunakan taf'aluna. Taf'alani. Ya kan? Taf'alani. Antuna kita menggunakan taf'ulna. Yaf'ulna. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Kalau antuna apa? Kok antunna. Taf'alna kan? Iya. Ya, taf'alna. Kok tiba-tiba? Oke. Taf'alna. Oke, taf'alna. Terus huwa itu yaf'alu. Huma itu yaf'alani. Hum itu yaf'aluna. Oke. Terus kurang lagi kan? Kurang apa? Kurang hiya. Hiya itu adalah taf'alu. Taf'alu. Huma itu adalah yaf'alan. Yaf'alani. Nah, ini yang hum, yang hunna itu yaf'ulna. Oke. Nah, huruf ana itu kenapa kok dipilih juga? Itu merupakan bentuk takbir dari angka 1, nun itu angka 2, dan ta itu ya dulu ya. Ya itu merupakan bentuk dari sisanya. Yaitu berapa? Berarti kita hitung. Yang menggunakan huruf ya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, ya 5. Seperti itu. Oke. Ya 4 apa 5 ya? Ya itu ada 4 lah bisa dibilang. Yang humanya dihitung jadi 1, 4. Sedangkan taknya itu ada 12. Taknya ada 8. 2, 3, 1, 2, 3 tambah 7, 7 tambah 8, ya 7 ya. Ya benar, seperti itu. Nah ini, si huruf ana itu dipilih karena berdasarkan namanya nisbah tad'ifiyah. Namanya itu nisbah tad'ifiyah. Seperti itu. Nah, jadi ini merupakan takbir dari ana itu untuk angka 1 saja, nahnu itu untuk berdua. Jadi ya itu ada kalau misalkan dihitung lagi nanti dengan menggunakan tasrif istilahinya itu nanti ada 4, humanya diambil jadi 1, terus taknya pun ada 8. Seperti itu. Nah, ini disebut sebagai namanya nisbah tad'ifiyah. Nah, itu. Ini kata kata Al-Alusi bahwasanya ini yang paling tepat itu ini alasannya. Kenapa kok digunakan kata ana itu dan menggunakan bukan na itu. Seperti itu. Jadi ada 2 jawaban. Nah, jadi kita bisa menyingkap
sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Ibnu Ajurun? Kenapa kok antum Ibnu Ajurun menggunakan menggunakan takbir ana itu, nggak menggunakan takbir na itu, dan nggak menggunakan takbir anita? Kenapa? Nah, karena ini alasan keduanya. Oke, mafhum sampai sini coba atau belum? Ini kita pengen mencoba sedikit menyingkap lah beberapa perihal tentang setiap perkataan para ulama. Seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan sampai sini? Atau ada yang kebingungan? Atau ada yang masih mencerna? Coba silahkan kalau ditanyain. Jadi intinya tuh ini ngomongin yang 4 sama 8 ini ngomongin jumlah huruf yang ada di awalnya ini ya. Sedangkan 2 ini merupakan ngomong kalau misalkan nggak bisa kita menggunakan domir nahnu kecuali minimal 2 orang. Nah, kalau untuk A, hamzahnya itu untuk 1 orang saja, itu untuk aku saja. Ana saja. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Berikutnya, misalnya, kenapa kita di dalam Al-Quran itu kan dikatakan bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra, misalnya, ataupun inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, di situ Allah menggunakan takbir nahnu seperti itu. Padahal kan itu kan merupakan perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ada kita itu berpertanyaan, kenapa kok Allah menggunakan domir nahnu, nggak menggunakan domir ana? Seperti itu. Ini nazaltu misalnya, ataupun ini anzaltu. Tapi ini menggunakan Allah Subhanahu wa taala menggunakan domir nahnu. Jawabannya di situ adalah karena memang itu untuk muazzam nafsahu ataupun untuk untuk mengagungkan dirinya sendiri. Nah, untuk mengagungkan dirinya sendiri seperti itu. Jadi aku punya makanah besar nih. Aku punya keagungan yang besar. Nah, makanya menggunakan domir nahnu di situ. Menggunakan domir untuk mengagungkan dirinya sendiri. Seperti itu. Secara hakiki untuk mengagungkan dirinya sendiri. Seperti itu. Berarti kalau misalkan kami Ustadz, kalau menggunakan kata-kata kami boleh nggak? Seperti itu. Misalnya ini rumah yang bangun itu saya, ataupun ini rumah yang bangun itu kami. Boleh nggak? Padahal kan yang bangun kan dan saya kan nggak dan saya kan sedang mentakzimkan diri saya sendiri seperti itu. Nah, jawabannya adalah boleh. Kita itu menyangka bahwasannya kita menaruh diri kita tuh pada tempat yang agung. Seperti artinya kita sebagai mandornya atau kita sebagai arsiteknya kita bilang ini kami yang bangun. Seperti itu boleh saja. Seperti itu. Dan nggak makruh. Artinya kita nggak sedang menyerupai Allah Subhanahu wa taala yang memang punya keagungan yang hakiki, tapi kita itu maksudnya adalah kita boleh menggunakan hal tersebut karena takwil kedua dari kata dari muazzam nafsah itu atau mengagungkan diri sendiri itu adalah seseorang ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan sesuatu tersebut itu menempati tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu menyuruh orang-orang untuk mengerjakan hal tersebut. Allah menggunakan dengan perintahnya menyuruh kepada para hamba-hambanya untuk mengumpulkan Al-Qur'an, untuk menurunkan Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, karena pekerjaan malaikat ini yang menurunkan Al-Qur'an itu kedudukannya itu seperti sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala, maka perlakuan dia atau aktivitas dia ini itu menempati tempatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil Allah untuk menurunkan Al-Qur'an. Seperti itu. Nah, berarti dari sini juga bisa kita ambil kesimpulan kalau ada seseorang yang dia itu punya makanah tinggi dan dia ingin melakukan sesuatu dan dia menyuruh orang seperti itu, menyuruh orang untuk melakukan hal tersebut, maka boleh kita menggunakan domir nahnu. Makanya dalam hal ini bukan hakiki, tapi secara maknawi saja seperti itu. Makanya kalau bahasanya para ulama itu bahasanya itu gini, lil muazzam nafsahu, oke, atau nafsuhu walau iddi'aan, meskipun dengan dengan sangkaan atau dengan menyangka bahwasanya diri itu mampu seperti itu, ataupun dengan bahasa Indonesia gitu ya, mengklaim diri bahwasanya dia yang mengerjakan seperti itu, mengklaim diri bahwasanya dia yang mengerjakan. Nah, itu sedikit dengan domir nahnu. Jadi kita boleh
menggunakan domir nahnu saat memang kita tuh punya makanah yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi untuk menyuruh orang mengerjakan sesuatu. Seperti itu. Tapi ingat, domirnya ada domir nahnu. Jadi jangan bilang, oh, ini gue yang bangun ini. Seperti itu. Padahal yang bangun itu adalah bukan bukan diri antum pribadi, seperti itu. Meskipun nanti ada dari segi bahasa yang lain itu boleh digunakan seperti itu. Tapi untuk dalam bab ini tadi kita menggunakan domir nahnu untuk mentakbirkan, untuk menarasikan bahwasanya kita tuh nyuruh orang loh untuk melakukan hal tersebut, dan kita boleh untuk mengatakan bahwasanya kita menggunakan domir kami seperti itu. Nah, itu sedikit mulahazat dari domir nahnu ini. Dan kita boleh sebagai seorang hamba menggunakan domir nahnu ketika tadi kita punya makanah yang tinggi dan punya kedudukan untuk menyuruh orang untuk untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti itu. Jadi boleh kita bilang, kami ingin bertanya Ustadz, kami ingin mengajukan ini Ustadz. Nah, itu boleh. Untuk mu'azzam nafsahu, seperti itu, untuk mengagungkan dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi boleh jawabannya. Nah, nanti permasalahan ini nanti kalau misalkan nanti teman-teman mau cari tahu itu ada di kitab, namanya kitab Syarah Mulhatul I'rab. Syarah Mulhatul I'rab itu dibahas tentang domir nahnu ini. Nanti teman bisa rujuk ke kitab tersebut. Oke. Itu perihal yang kedua. Jadi kita sudah menyingkap tentang ana itu beserta apa saja yang menjadi isinya tersebut. Kalau a itu adalah aku, harusnya tuh a-nya tuh harus aku ya. Na-nya itu adalah nahnu, seperti itu. Artinya tuh naf'alu, ada yang betul yaf'alu, ada yang taf'alu. Artinya ya itu adalah goib untuk orang ketiga, seperti itu, dan ta itu untuk orang kedua, seperti itu. Oke, semisal kita punya masalah begini, akramtu Zaidan. Oke, Mbak Indi, akramtu di sini tuh fiil madi atau fiil mudhari? Akramtu, fiil madi atau fiil mudhari? Akramtu. Yuk dijawab. Atau nggak tahu jawabannya? Tahu nggak tahu, jawab aja. Akramtu. Fiil madi atau fiil mudhari? Oke deh, yang lain. Saya tanya sama Mbak Keke deh. Akramtu itu fiil madi atau fiil mudhari? Fi'il madi bukan Ustaz. Nah, fiil madi apa yang kok Mbak Keke bisa yakin kalau itu fiil madi? Karena A-nya tuh tadi satu kan. Kalau Oke. gimana? Oke. Oke, jawabannya benar, tapi alasannya salah. Oke, jadi akram tuh di sini meskipun dia dimulai dengan hamzah, tapi dia tuh fiil madi. Seperti itu. Bukan fiil mudhari, dan dia bukan menunjukkan ana, tapi dia menunjukkan huwa. Seperti itu. Jadi akram tuh itu dia bukan fiil mudhari tapi fiil madi. Misalnya lagi kita bilang nasob tu, Mbak Wulan coba, nasob tu fiil madi atau fiil mudhari? Nasob tu Zaidan. Nasob tu ilma. Hah? Fi'il madi ya? Fiil madi. Kenapa fiil madi? Tadi sama. Huwa Apa ya? samanya? Dia huwa ya? Nasob tu ilma. Domainnya huwa, gitu. Terus yang lain lagi yang menjadi ciri khasnya dari fiil madi? Ya asli. Asalnya asli gitu, nasoba, dari nasoba. Oke. Ada satu lagi jawaban yang kurang spesifik lagi. Ada lagi satu hal lagi yang menjadi spesifikasi dari fiil madi. Itu kelihatan tuh jelas. Nun. Apa? Ta. Bukan. Tak. Tak. Oh.
Oh, kan. Oke. Berikutnya. Sebentar mau Hmm. nanya. Ustaz. Ya. Tadi apa namanya yang nun itu yang ta itu 8. Tapi kok tadi saya hitung 7 ya? 8. Coba nanti dihitung lagi. Saya yakin 8. Saya sudah catat di sini soalnya. Jadi saya sudah yakin. Insya Allah saya nggak salah. Soalnya yang tadi yang dicatat di ini 7. Tapi Oke, coba nanti saya hitung lagi dan Mbak Bulan hitung lagi. Siap. Oke. Jadi ini film atau film mudhari? Mbak Bulan. Film atau film mudhari? Madi. Oke. Jadi dia fi'il madi. Dan syarat nunnya itu berbentuk ataupun menjadi fi'il mudhari ketika itu bermakna nahnu, bermakna kami. Ini bermaknanya itu aku, nasobtu. Seperti itu. Nasobtu bermaknanya aku. Oke, berikutnya misalnya saya bilang, saya tanya sama Mbak Devi, yamamtu misalnya. Yamamtu. Oke, yamamtu. Yamamtu amron misalnya. Atau umaron. Atau ya yamamtu amron. Yamamtu fi'il madi atau fi'il mudhari Mbak Devi? Yamam. Yamamtu. Fi'il madi. Fi'il madi, kenapa fi'il madi? Oke, tayyib, barakallahu fiik. Oke, terakhir, tamamtu alkitabah. Oke, Mbak siapa ini? Mbak Afifah deh. Tamamtu alkitabah. Fi'il madi atau fi'il mudhari? Madi atau mudhari dia? Madi, Ustaz. Madi, kenapa madi? Karena tak di sini menunjukkan domir huwa bukan Oke, barakallahu fiik. Ada domir di situ. Ada taknya itu datanya tak domir. Oke, di sini fi'il madi. Jadi nanti teman-teman jikalau ketemu fi'il yang dimulai dengan hamzah, dengan nun, dengan ya dan ta, jangan buru-buru dihukumi itu sebagai fi'il mudhari. Tapi dilihat dulu apakah hamzahnya di situ menunjukkan makna ana atau tidak. Nunnya itu menunjukkan makna nahnu atau tidak. Ya-nya itu menunjukkan makna dia atau tidak. Tak-nya itu menunjukkan makna kamu atau tidak. Nah, itu dilihat dulu. Setelah melihat bisa menghukumi ini ketika kita melihat satu kalimat secara sempurna dulu, dilihat secara sempurna. Oh, ada tak. Kalau ada tak, kita bisa curiga bahwasanya ini kayaknya bukan fiil mudhari ini. Seperti itu. Tapi dia merupakan bentuk fiil madi yang dia kebetulan punya bentuk yang sama. Seperti itu. Pada awal hurufnya. Jadi dia akromtu, nasobtu, yamamtu, tamamtu. Meskipun dia diawali huruf hamzah, nun, ya, dan ta, tapi dia bukan fiil mudhari. Oke, mafhum sampai sini? Kalau ada belum paham? Oke, coba untuk mengetes pemahaman. Misal, ketika saya bilang, nggak usah saya bilang dulu deh. Ini, saya tanya sama Mbak, siapa ya? Sama Mbak Indi. Mbak Indi. Kalimat ini, fi'il mudhari atau fi'il amr? Ta, ain, mim. Ta, lam, mim, ta. Fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il mudhari ya, Ustaz. Fi'il mudhari. Oke, dikunci jawabannya. Oke, Mbak Linda.
Ain, lam, mim, ta. Itu fi'il amr atau fi'il mudhari? Coba jawab ya, Ustaz. Mm-mm. Fiil madi sepertinya. Madi sepertinya. Oke. Tadi Mbak ini jawabnya tadi apa? Fi'il mudhari. Oke. Iya kan, dan Ustadz kan mudhari Ya, sama amr aja tadi. Oke. Berikutnya adalah fi'il madi. Oke. Jawabannya adalah ini merupakan bentuk fi'il madi. Seperti itu, bukan fi'il mudhari. Kenapa? Karena ini tak ain lam mim ini merupakan bentuk ziyadah. Jadi ini ta'alam tu. Seperti itu. Ta'alam tu. Oke. Oke. Terakhir. Saya tanya sama Mbak Kakak nih. Terakhir. Coba. Saya punya kalimat ini. Ta, kaf, lam. Oke. Ta, kaf, lam, mim. Nah, ini fi'il mudhari atau fi'il madi? Fiil madi. Fi'il madi. Oke, saya tanya sama Mbak Eka deh. Mbak Eka, fi'il madi atau fi'il mudhari? Ta, kaf, lam, mim. Fiil mudhari. Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena di depannya ada dhamir ta. Oke, barakallahu fiik. Jadi dibacanya benar adalah fi'il mudhari. Jadi dibacanya adalah tatakallam. Tadi ingat yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita melihat sebuah menghukumi fi'il itu mudhari atau madi, kita harus lihat dulu secara sempurna. Jangan buru-buru menghukumi. Kalau misalkan kita lihat ada huruf ta di situ, maka ataupun ada huruf tambahan di situ, maka kita harus curiga. Nah, ini jangan-jangan huruf tambahan. Ataupun ini jangan-jangan huruf domir. Seperti itu. Nah, kita harus curiga tentang hal tersebut. Oke. Ustadz, kayaknya itu saya masih bingung deh Ustadz, misalnya. Saya masih belum bisa menjelaskan tentang secara detail gimana membedakan fi'il mudhari fi'il amr. Nah, makanya para ulama itu membuat sebuah wazan. Nah, saya jelasin. Kita kemarin kan belajar tentang fa. Oke, fa. Pakai yang jering aja warnanya. Fa, a, la. Nah, ini disebut sebagai namanya juzurul kalimat ataupun akar dari kalimat. Akar dari kalimat. Oke. Nah, ini fa, ain, lam ini nggak akan berubah. Mau dia ketambahan satu huruf, mau dia ketambahan dua huruf ataupun ketambahan huruf, nggak bakal berubah dia. Seperti itu. Nah, nanti misal kita ambil kalimat khoroja misalnya. Roja. Oke. Roja. Oke. Ketika nanti dia punya ketambahan huruf lagi, ketambahan ta misalnya, jadinya adalah ta, roja. Oke. Ta, roja. Oke. Kalau misalkan dia ketambahan lagi misalnya, misalnya dia ketambahan huruf huruf ham, alif, sin dan ta, huruf jauh ya. Ketambahan misalnya tambahan lagi satu huruf i, sin, ta, kho, turun lagi dia roja. Seperti itu. Jadi ini dibacanya kho, roja. Ini dibacanya takhor roja. Ini dibacanya istakh roja. Seperti itu. Oke. Ini disebut sebagai namanya fi'il sulasi mazid. Nah, nanti siapa yang sudah beli kitab Ansilatut Tasrifiyah coba? Beli deh. Beli, saya sarankan untuk beli.
untuk mempermudah. Seperti itu, untuk mempermudah kita paham. Apa sih sebenarnya juzur kalimatnya? Seperti itu. Juzur kalimat dari ini apa? Seperti itu. Kalau misalkan kita sudah paham, kita bisa dengan mudah menghukumi ini fi'il madhi atau fi'il mudhari. Oke deh. Biar untuk mempermudah deh. Ini mohon maaf untuk teman-teman yang sudah pernah belajar amsilah tasrifiyah. Kita sedikit di 10-20 menit terakhir ini kita kita baca amsilah tasrifiyah. Oke. Sudah di layar teman-teman ya. Sudah di layar kacanya teman-teman. Oke, yuk sekarang kita belajar amsilah tasrifiyah dulu. Oke, sedikit dengan kita ngambil istifadah dari beberapa hurufnya. Oke. Pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya sebentar. Saya pindahin dulu. Aduh. Oke, dikit aja ya. Oke. Pertama, karena saya nulisnya dari kanan. Oke. Pertama yang harus kita ketahui dulu pertama kali adalah bahwasannya ini adalah timbangan. Ini adalah timbangan. Ini ada perkataannya orang Arab. Ini ada ilmu sorof. Oke. Ini ibaratnya buah deh. Ini ibaratnya batu timbangan. Nah, oke. Mbak Keke, kalau saya tanya, Mbak Keke kalau mau beli buah, beli yang diambil nanti di tukangnya itu buahnya atau atau batu timbangannya. Kalau di depan pedagang itu jual buah, yang diambil, yang dibawa pulang itu buahnya atau batu timbangannya? Buahnya, Ustadz. Buahnya. Berarti yang menjadi tujuan itu adalah buahnya kan? Iya. Oke. Nah, buah itu kita andaikan sebagai perkataannya orang Arab. Yang mana buah itu nanti akan kita timbang. Seperti itu. Nah, timbangan untuk menakar buah tersebut itu adalah ilmu sorof. Berarti di sini yang menjadi asli itu adalah buahnya ini. Sedangkan ini menjadi alat penimbangnya, menjadi alat untuk menimbang kalimat asli ini. Seperti itu. Nah, orang Arab itu mengatakan kalimat khoroja. Khoroja. Nah, timbangan yang sesuai dengan kalimat khoroja itu adalah kalimat fa'ala. Oke. Terus, kalau misalnya ada kalimat takhorroja misalnya. Orang Arab, saya dengar orang Arab ngomong takhorroja. Aduh. Ya, sebentar. Takhorroja misalnya. Takhorroja. Oke. Nah, kalau misalkan itu kalimat takhorroja, saya taruh gini aja deh, biar cepat. Nah. Kalau misalkan ada datang di kalimat takhorroja misalnya. Berarti timbangannya apa kira-kira yang tepat? Timbangannya yang tepat adalah tafa'ala. Oke, di dalam orang Arab itu bilang istakhroja. Oke, berarti timbangan yang tepat itu apa? Timbangan yang tepat adalah istakhroja. Seperti itu. Istaf'ala. Istaf'ala. Kalau diperhatikan secara seksama, huruf yang nggak pernah berubah adalah huruf khoyo, huruf ain, huruf ro, dan huruf ja, huruf jim. Nah, ini kho, ro, dan jim ini disebut sebagai namanya juzur kalimat. Sebagai akar dari kalimat. Yang nanti dari akar ini akan menghasilkan puluhan makna, puluhan bentuk. Seperti itu. Puluhan makna, puluhan bentuk. Tapi dari puluhan bentuk tersebut nggak akan keluar dari kalimat kho,
nggak disebutin kalimat kho, ro, dan ja. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya ketiga huruf ini disebut sebagai namanya huruf yang mujarrad, huruf yang asli, huruf yang menjadi akar dari kalimat-kalimatnya. Sedangkan huruf ta, huruf alif, huruf sin, huruf ta pada kalimat istakhroja itu disebut sebagai namanya huruf ziyadah, huruf tambahan. Oke, kita punya dua istilah. Pertama huruf mujarrad. Kedua huruf ziyadah. Oke. Ciri berikutnya, huruf mujarrad itu ketika dia itu berubah bentuk, dia nggak akan hilang. Dia pasti selalu terpakai. Nah, sedangkan huruf ziyadah itu cirinya adalah dia bisa berubah dan bisa terhapus. Seperti itu. Cirinya huruf ziyadah itu bisa berubah dan bisa terhapus. Dalam kalimat tak dari khoroja menjadi takhoroja, menjadi istakhroja, menjadi akhroja misalnya juga, itu kita lihat ada perbedaan antara huruf takhoroja dan istakhroja. Taknya itu ketambahan alif dan sin dengan tambahan ro juga. Seperti itu. Nah, berarti kedua bentuk ini ada yang ziyadah. Ada yang ziyadah, yaitu huruf apa? Huruf ta, huruf alif, huruf sin, dan huruf ta juga. Oh, ternyata ada 3 hurufnya yang ziyadah. Ustadz, emang huruf ziyadah itu ada berapa? Cuma ada 3 kah? Seperti itu. Jawabannya, huruf ziyadah itu ada 10. Nah, ketika kita ketemu kalimat misalnya ada huruf ziyadah 10 ini, yaitu dalam perkataan kita sa'al tumuniha, kita ketemu huruf sa'al tumu, pakai yang baru aja deh. Ketika ada sa'al tumu niha, ketika nanti kita lihat ada huruf-huruf ini, huruf sin, huruf hamzah, huruf lam, huruf ta, huruf mim, huruf waw, huruf nun, huruf ya, huruf ha, dan huruf alif, maka kita bisa curiga bahwasanya dia itu adalah huruf ziyadah. Seperti itu. Huruf ziyadah. Yang mana dia itu bukan juzurul kalimat. Seperti itu. Oke, kita coba tes. Oke, saya punya kalimat istaghfaro. Istaghfaro. Oke, Mbak Keke, mana huruf ziyadah, mana huruf mujarrad? Huruf ziyadahnya alif, sin, ta. Huruf mujarradnya? Ghin, fa, ro. Oke, sekali lagi, saya punya kalimat misalnya, saya punya kalimat roja. Roja. Mana ziyadah, mana mujarradnya? Ziyadahnya hamzah, mujarrodnya khoroja. Oke, barakallahu fiik. Yuk, sekarang saya tanya sama Mbak Indi. Misalnya saya punya kalimat mustaghfir. Mana yang ziyadah, mana yang mujarrad? Huruf ziyadah yang mim, sa, sama ta, Ustaz. Oke, saya punya kalimat khirij misalnya. Khirij, artinya itu lulusan. Khirij. Bentar. Ini huruf ziyadahnya ya apa ya, Ustaz? Ya, betul. Oke, terus saya tanya sama Mbak Linda sekarang. Coba, saya punya kalimat misalnya kalimat ihsan misalnya. Oke, mana ziyadah, mana mujarradnya? Untuk ziyadahnya hamzah. Terus? Ya. Alif yang ketiga termasuk nggak, Ustaz?
Iya, masuk nggak Hasana dia? kan? Sa'altumuniha. Masuk deh kayaknya, jadi 2 kali ya. Masuk. Hamzah yang di Oke, depan baru. sama yang di tengah. Oke, berarti huruf mujarotnya apa? Huruf mujarotnya ha, sin, sama nun. Oke, Hasana. dari kata hasuna. Oke, Hasuna. yuk. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak Eka, coba. Saya punya kalimat misalnya, kalimat madkhol. Madkhol. Oke, mana yang ziyadah, mana yang mujarot? Madkhol. Oke deh. Saya tanya sama Mas Farhan deh. Mas Farhan, madkhol. Mana yang ziyadah, mana yang asli? Mana yang ziyadah, mana yang mujarot? Ziyadah mim, yang mujarot dal kha lam. Oke, udah ya. Gampang ya. Itu apa namanya? Mudah. Ingatnya kata-kata sa'altumuniha. Kita lihat, ada sin, ada ini. Kayaknya pasti huruf ziyadah nih dia. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat amsal tasrifiyah. Oke. Nih. Ini merupakan kisah amsal tasrifiyah yang kemarin sudah sempat kita singgung di awal. Oke. Kita lihat di dalam pembahasan mujarotnya. Oke. Oke. Kalimat qotala. Qotala. Yuqotilu. Oke. Mbak Widya, qotala di situ yang menjadi. Mujarotnya yang mana, yang menjadi mazidnya yang mana? Menjadi ziyadahnya. Mazidnya yang alif Ustaz. Mujarotnya fa, ain, lam. Oke. Yang pertama, yang betul adalah alifnya saja. Alifnya saja. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan tuh kan kayak ada satu bentuk yang sama sih. Fa'ala, qotala, masa, wa'ada, yasaro, awana, bayana. Ini kayak suatu apa ya? Mazid itu merupakan bab yang paling mudah. Karena kita sudah punya template, tinggal kita samain aja. Seperti itu. Kita sudah punya template, tinggal kita samain saja. Oke. Nah, ini merupakan bentuk mujarot sama mazid. Seperti itu. Oke. Jadi, yang saya kasih tahu bahwasannya adalah jangan buru-buru kita menghukumi fi'il mudhari atau fi'il madi dulu sebelum kita tahu apa itu huruf ziyadahnya dan mana huruf aslinya. Huruf ziyadah bisa kita kenal dengan kalimat sa'altumuniha. Seperti itu. Oke. Nah, itu. Sebenarnya ini merupakan bahasanya ilmu sorof. Tapi karena ini punya hajat untuk disebutkan dalam kalimat ini dan untuk menentukan fi'il madhi dan fi'il mudhari, makanya saya rasa punya sebuah tanggung jawab untuk menjelaskan tentang fi'il mana yang ziyadah, mana yang mujarrad, untuk menentukan bahwasanya apakah ini itu termasuk fi'lun mudhari atau fi'lun amar. Terakhir saya tanya sama Mbak Keke nih. Yuk. Oke. Ini Mbak Keke terus hari ini. Oke, misalnya saya punya kalimat ya tadarosa. Oke, mana yang dia itu mujarot, mana yang dia itu mazid? Mazinya ya, mujarotnya Terus? tadarosa. Oke. Oh, ini ya tadarosa ya. Oh, berarti ya ta yang ziyadah tuh ya ta sama alif itu. Oke, alif. Ya di situ harf mudhari atau bukan? Mau tanya dulu Ustaz, boleh nggak? Berarti kalau yang ketambahan ziyadah itu dia dari huruf asli itu berubah. Jadi asalnya madhi jadi mudhari gitu. Apa gimana? Enggak, dia ini dari fi'il tadarosa. Ketambahan ya
Ini ya-nya harf mudharaah. Oh iya. Jadi ini fi'il madinya adalah tadarosa. Oke, sekali lagi deh. Oke. Harusnya pertanyaannya itu salah, saya salah pertanyaannya. Pertanyaan harusnya fi'il madi atau mudhari'. Oke, saya sekali lagi ya. Misalnya kalimat misalnya misalnya kalimat misalnya kok saya jadi ini ya. Misalnya kalimat masjid deh. Masjid. Oke. Mana yang ziyadah, mana yang mujarrad? Yang ziyadahnya mim. Mim, oke. Sekarang saya punya kalimat misalnya sajadah. Fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'lun madin. Fi'lun madin. Saya punya kalimat tasjudu. Fi'il mudhari. Kenapa? Karena ketambahan huruf ziyadah tak. Itu bukan. Oke. Itu betul. Tasjudu. Oke, sekali lagi. Saya punya kalimat ilmun. Oke, ini huruf ziyadah, ada huruf ziyadahnya atau tidak? Ada. Apa huruf ziyadahnya? Alif. Mana alif? Ilmun. Ilmun. Ada mim. Mim. Oke. Dari di sini nggak ada ziyadahnya, ini asli semua. Oh. Oke. Ulang lagi, sekali lagi coba. Kita lagi. Misalnya ada kalimat al-lima. Oke, ada ziyadahnya atau tidak? Nggak ada. Oke. A-lama. Ada ziyadahnya atau tidak? Oh, ada. Apa? Hamzah. Hamzah. Ista-lama. Ada. Apa? Alif. Sin, ta. Oke. Sekarang ini alama fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Mudhari. Madhi atau mudhari'? Madi. A-nya huwa kan? Ista'lama? Apa ya? Madi atau mudhari'? Madi. Kenapa kok jawabnya madi? Huma bukan dari. Karena dia nggak ada harfun mudhara'ah. Itu jawabannya. Oke, ista'lama, madi atau mudhari'? Berarti madi. Oke. Nah, sebelum pertanyaan terakhir, coba dilihat. Huruf yang nggak berubah huruf apa aja? Alama. A, ain, lam, dan mim. Lam, mim. Tadi ciri-cirinya ziyadah itu apa? Hurufnya tuh asli, nggak berubah. Ziyadah. Ziyadah. Ziyadah itu berubah. Berubah. Oke. Ya. Kalau mujarrad ciri-cirinya? Asli, nggak berubah. Gitu. Nggak berubah. Oke. Nah, sekarang saya punya kalimat maklum. Maklum. Mana yang ziyadah, mana yang mujarrad? Ziyadahnya mim. Mim yang mana? Yang awal. Yang awal. Oke, betul. Ya, dan lagi. Ingat sa'al tumuniha. Sa'al tumuniha. Sin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, halif. Maklum.
Oh, jawab lagi ya? Mm-mm, Wow, wow. ditungguin. Oh, Wow. maafkan aku. Oke. Nah, jadi sudah sedikit kegambar lah ya tentang masalah sorof ini. Jadi nanti ini saran saya, ini saya bukannya nggak mau ngajarin teman-teman tentang sorof, tapi kalau kita masuk ke sorof ini agak lebih panjang. Jadi usahakan mujahadah sendiri untuk bisa belajar sorof. Oke, tapi sebelum saya tutup, saya pengen ngasih tahu juga. Ini gini, modalnya ini aja. Modalnya ini aja untuk nanti kita membedah satu persatu apakah dia itu ziyadah atau mujarab. Dan apa bentuk fi'il mudhari'nya. Seperti itu. Oke. Nah, semisal tadi kalimat alima misalnya. Alima kan dari fi'il fa'ila ya. Fa'ila. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun. Oke. Pertanyaannya kita langsung bertanya-tanya seperti ini apa yang asli ya? Yang asli itu adalah dia nggak pernah berubah. Meskipun dia dibentuk apapun dia nggak bakal berubah. Oh, kita lihat. Di sini ketambahan ya. Oke, berarti di sini yang bukan asli adalah ya-nya. Ya itu berarti apa? Yaitu harf mudharaah. Oke. Kalimat ilman. Ini ada ziyadah. Ziyadahnya apa nih? Oh, ada alif, ketambahan alif. Berarti yang tetap A5. Dilihat terus. Oh, terus maklaman. Ketambahan mim sama ketambahan lam. Oke, maklam. Terus kalimat alim, ketambahan alif misalnya. Oke, kalimat maklum, ketambahan mim yang pertama dan ketambahan waw yang kedua. Terus berikutnya kalimat i'lam. I'lam ini kayaknya cuma ada awalnya itu. Terus la ta'lam, maklamun, mim lagi. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung mengetahui mana yang asli, mana yang mujarab. Jadi nanti ketika kita ditanya, mana fi'il mudhari'nya ini? Mana fi'il madinya ini? Kita bisa langsung tahu dengan menghafal ini. Ingat, dihafal saja. Seperti itu. Saya dulu tuh hampir lah, ada setengah lah menghafal ini. Seperti itu. Dulu ya kerjanya cuma ngafal aja, memang ngafal aja. Cuman ya baru fahamnya itu ketika belajar lagi. Seperti itu. Tapi ya cuma dihafal aja. Oh, fa'ilun. Oh ini. Oh, kalau misalkan itu maklum. Nah, ini berarti maklum, maf'ul, fa'il, alim. Dan semuanya itu udah punya kayak seragam gitu loh. Tinggal kita turunkan saja mana yang mujarad, mana yang maziyadah. Nah, dengan begitu udah selesai di sini, baru nanti kita ketambahan huruf tadi itu ke bawahnya lagi misalnya. Ke bawahnya lagi nanti ada kalimat a'lama, ada kalimat ada apa tadi? Fa'ala, ada kalimat wa'ada. Kita lihat lagi. Oh, pokoknya fa, ain, lam itu nggak pasti berubah. Nggak bakal berubah. Pasti dia selalu ada terus. Karena dia merupakan juzur kalimat. Dan dia nggak mungkin berubah. Dan dia nggak bakal berubah sebentuk apapun dia. Seperti terus. Nah, berikutnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi, bawahnya lagi. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu. Sekian dari saya. Ini mohon maaf hari ini agak banyak, nggak sedikit banget ininya, ngambil materinya. Tapi insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan, tafadhol, silakan. Oke, ini saya harap banget. Amsilatut tasrifiyah. Nih bentuknya nih, bentukan covernya. Dulu banget saya beli 5.000 harganya. Seperti itu. Nggak tahu sekarang harganya. Mungkin terakhir kalau nggak salah 10.000 kalau nggak salah. Nah, terakhir saya tanya itu 10.000 harganya. Amsilatu tasrifiyah. Beli dan dihafalin. Udah. Kalau misalnya belum paham sekarang nggak apa-apa, dihafalin aja. Seperti itu. Karena saya juga pun kadang suka begitu. Kalau saya belum paham, saya hafalin dulu aja deh. Nanti kapan Allah bukakan pemahaman tuh, ya udahlah kapan saja, penting dihafalin dulu aja deh. Seperti itu. Oke, nah, oke. Ini, dah. Lagi-lagi ini kaitannya dengan ilmu sorof. Jadinya mohon maaf kalau saya nggak terlalu banyak bicara tentang ini.
dan itu pun juga hanya singkat-singkat saja, dan juga mungkin nggak bakal sampai 100% ke teman-teman dan bisa membedakan dengan cepat seperti itu. Tapi saya harap teman-teman punya mujahadah sendiri untuk mengetahui fi'il amr ini, mengetahui tentang ilmu sorof ini yang singkat ini, seperti itu. Oke, apa dulu silakan kalau ada lagi yang mau tanyain. Ustaz Afwan mau nanya. Kan pernah dapat maklumat gitu yang sorof sama tasrif yang pernah Ustaz sampaikan juga kan waktu di sorof. Nah itu katanya kan sorof itu mengotak-ngatik yang lumrah yang di kalangan lisan Arab ya. Nah sedangkan kalau tasrif itu adalah semua dimasukin gitu ke wazan-wazan yang tidak lumrah pun dimasukin. Nah itu seperti itu Ustaz. Terus pertanyaannya? Nah, itu. Jadi perbedaan sorof sama si tasrif itu kalau tasrif seluruhnya itu dimasukin gitu ke si wazan tadi. Ya itu sebatas yang pernah saya sampaikan di situ, ya itu sedikit maklumatnya lah, seperti itu. Tapi intinya mereka berdua itu ngomongin soal punya satu kesamaan. Kesamaannya sama-sama bicara tentang binyatul kalimat atau juzur kalimat itu tadi, mengotak-atik dari satu bentuk ke bentuk yang lain, seperti itu. Oke, yuk ada lagi tanya yang lain? Ya, Ustaz mau nanya lagi. Kan yang kemarin itu ada 4 penyamaan antara fi'il mudhari sama isim kan. Nah, simpelnya gini nggak sih Ustaz? Kalau misalkan dibuat bagan kan kalau misalkan fi'ilun itu kan ada fi'il madhi, fi'il mudhari sama fi'il amr ya. Nah, terus isim kan dia mu'rab sama mabni. Nah, kan yang mu'rab sama mabni yang di fi'il itu hanya di fi'il mudhari aja. Jadi dia disamain dengan isim. Hanya simpelnya gitu bisa nggak sih? Ya bisa aja. Seperti itu bisa. Ya. Keren. Oke, ya. Oke, ada lagi tanyaan yang lain? Oke. Nggak apa ya. Sabar ya, pelan-pelan. Semoga ini juga mohon maaf juga kalau misalnya ada keterlambatan dalam menyampaikan dan juga kesulitan saya dalam menyampaikan, tapi semoga bisa difahami. Ingat ya, kita di sini saling membantu. Saya membantu teman-teman untuk bantu memahami dan teman-teman membantu saya untuk belajar di luar. Seperti itu. Yakinlah, ilmu dari guru itu cuma beberapa persennya saja. Tapi sejatinya ilmu itu kembali kepada kita sendiri. Mau berusaha atau tidak. Seperti itu. Berapa banyak ilmu yang kita dapat momen itu ketika kita jadi, oh iya ini yang tadi disebutin. Jadi guru itu hanya wasilah seperti itu untuk mempermudah tersampainya maklumat. Tapi maklumat yang kuat itu didapat dari pencarian yang panjang dan juga mumarosah, latihan-latihan yang panjang. Seperti itu. Oke. Saya tahu, saya pernah ngerasain sulitnya belajar tentang bahasa Arab ini. Tapi coba bayangin tentang betapa nikmatnya nanti kalau sudah kita paham bahasa Arab. Seperti itu. Karena dengan kita membayangkan nikmat, biasanya kita tuh lupa akan kesulitan yang kita rasakan. Seperti itu. Makanya amsal dalam Al-Quran itu bisa mengatakan perumpamaan tentang surga, perumpamaan tentang neraka, agar supaya kita tuh ngeliat jauh ke depan gitu loh. Oh iya. Dan kita nanti itu kurang lebih seperti bahasanya. Kalau kita nanti itu sudah sampai kepada puncaknya, yaitu surga misalnya, dan kita paham bahasa Arab, kita akan melupakan betapa sakitnya dulu kita tuh belajar. Seperti itu. Oke. Sekarang sakit-sakit dulu, nggak paham, yakinlah pasti ada harga yang akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesungguhan kita. Seperti itu. Oke. Yang kedua, kalau misalkan kita belum paham, berarti memang kita tuh belum pantas untuk mendapatkan ilmu tersebut. Maka tugas kita adalah memantaskan diri. Memantaskan diri dengan cara apa? Pertama, yang paling pertama banget yang harus dihindari adalah jauhi maksiat. Itu paling pertama. Ilmu nggak akan pernah masuk kalau kita itu bermaksiat.
Yang kedua, perbanyak taat. Itu juga merupakan salah satu kunci dari terbukanya ilmu. Yang ketiga itu minta restunya orang tua. Kalau nggak punya orang tua, minta restunya guru. Kalau nggak punya restunya guru, minta guru orang-orang terdekat kita, minta mendoakan kita. Minta restunya mereka seperti itu untuk kita belajar. Insya Allah, kalau misalkan itu sudah dilakuin, tuh Allah itu akan bukakan pintu. Seperti itu, tahajud, terus duha, kalau bisa ya sedekah, seperti itu. Oke, itu nanti akan membentuk kepribadian kita. Kalau udah kita membiasakan seperti itu kepribadian kita tuh bakalan terbentuk. Nah, kalau udah kepribadian kita sudah terbentuk seperti itu, insya Allah ilmu itu juga berarti kita tuh sudah siap diri untuk menerima ilmu. Seperti itu. Yakinlah, kalau Allah itu sudah kucurkan rahmatnya, insya Allah nggak ada satu penghalang pun yang akan menghalangi sampainya kita kepada sesuatu tersebut. Seperti itu. Dan kalau saya bayangin itu seperti apa ya? Nggak bisa kebayang deh kalau ketika itu bisa dengar dan paham dengan bahasanya. Bahasa Arab itu nikmat banget itu. Seperti itu. Kalau ada nikmat yang melebihi nikmat dunia, maka nikmat tersebut itu nggak akan lebih jauh daripada nikmatnya ilmu. Seperti itu. Nah, guru saya itu bilang, kalau antum sudah merasakan nikmatnya ilmu, dunia itu kayak nggak ada apa-apanya lagi. Semua itu hanya ilmu, dan ilmu saja yang paling penting. Seperti itu. Jadi sabar, tadi step-stepnya satu-satu. Seperti itu. Dan satu pesan lagi dari Kiai Mahmudi Syukri, salah satu ulama yang menjadi teladan bagi saya pribadi. Orangnya sederhana, ilmunya banyak. Mungkin beliau nggak dikenal oleh penduduk bumi, tapi penduduk langit itu mengenal beliau semua. Seperti itu, orangnya sederhana. Kata beliau seperti ini. Menukil dari muridnya. Kata beliau, thalabul ilmi ataupun para pencari ilmu itu nggak pantas disebut sebagai penuntut ilmu kalau dia itu nggak sholat malam. Seperti itu. Jadi bangunlah, sholat malam lah. Seperti itu. Oke, jadi bangun sholat malam. Tadi step-stepnya jauhi maksiat, terus lagi perbanyak taat dan minta restu orang tua. Kalau mau tambahan lagi mungkin lebih dahsyat lagi, misalnya makanan harus diperhatikan. Makan tuh perihal makan harus diperhatikan. Seperti itu. Makanlah makanan yang halalan dan toyiban. Kalau bisa ya masak sendiri. Kalau bisa ya pakai sayur sendiri. Jangan makan makanan yang kaleng. Jangan makan makanan. Kalau kita ngomongin step-step yang lain. Seperti itu. Kalau perlu juga pakai siwak, pakai minyak wangi. Biar kita tuh bener-bener terasa gitu loh. Kepribadian kita tuh menunjukkan seorang muslim sejati. Yang benar-benar menjaga diri dari api neraka. Karena menjaga diri api neraka itu susah. Seperti itu. Karena banyak godaannya, banyak tantangannya, dan lain sebagainya. Oke? Jadi, satu-satu perbaiki hidup kita dari sholat kita, dari ibadah kita, terus makanannya, sehingga ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita. Seperti itu. Oke? Coba itu dilaksanain dulu. Sebulan ini nanti jadi muhasabah kita, jadi mumarosah. Jadi ajang latihan kita untuk memperbaiki diri dulu. Seperti itu. Mungkin selama ini kita tuh lemah dalam menerima ilmu itu bukan karena kita tuh bodoh, bukan. Tapi mungkin karena kita sandaran sama Allah itu kurang. Seperti itu. Kita belum tadabbur makna la haula wala quwata illa billah itu secara sempurna gitu. Nah, itu aja coba. Tuh, dan selamat menikmati pembentukan diri dan jadilah lebih baik lagi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Padahal saya mohon ampun. Dan kita tutup dengan mencelapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ulangi lagi, saya beritahu lagi bahwasanya kita libur 1 bulan. Insya Allah biiznillah, setelah Idul Adha kita langsung mulai lagi. Karena tanggal 27-28 itu sudah Idul Adha.
Jadi pas Idul Adha selesai, kalau misalkan Idul Adhanya hari Jumat ataupun hari Sabtu, berarti kita libur hari itu, dan setelah Idul Adha kita akan mulai lagi. Seperti itu. Dan saya mohon doanya, semoga saya dimudahkan dalam ujian, dan semoga kita bisa ketemu lagi, dan saya masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang seperti itu. Dan jangan lupa doakan lagi teman-teman kita dalam doa-doa antum semua, coba sebut nama satu persatu gitu loh. Mbak Linda, Mbak Keke, Mbak Indi, Mbak Wulan, ya Allah berikanlah pemahaman pada diri mereka. Seperti itu. Pun juga teman-teman yang lain juga mendoakan. Nah, saya juga pun mendoakan kalian, kalian pun mendoakan saya, seperti itu. Jadi kita saling ta'awun dalam doa. Insya Allah kalau sudah kita begitu, itulah keberkahan yang akan menyelimuti kita, seperti itu. Tapi kalau hanya satu sisi saja, gurunya saja misalnya, atau muridnya saja, gurunya enggak, nah itu nggak bakal kok. Seperti itu. Oke? Itu aja dari saya, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.